Sejumlah pemain yang berkarier di League Soccer, MLS, mengungkap jagoan mereka di Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh media Jerman, OneFootball. Dalam wawancara tersebut, 5 pemain menjagokan Argentina yang diperkuat Lionel Messi. Selain Argentina, pemain lainnya memprediksi juara Piala Dunia 2026 akan diraih Amerika Serikat yang berstatus tuan rumah. Beda dari yang lain, sosok berharga 31,29 miliar rupiah justru menjawab dengan bangga bahwa timnas Indonesia akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. Sosok tersebut tak lain kiper timnas Indonesia, Martin Paes, yang kini berkiprah di FC Dallas. Indonesia, jawab kiper berusia 26 tahun itu sembari tersenyum. Padahal, timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga yang sudah dijalani, Paes dan kawan-kawan sudah mengumpulkan 6 poin. Poin itu didapat hasil dari 1 kemenangan, 3 seri, dan 2 kali menelan kekalahan. Kini, tim Merah Putih bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Pada Maret mendatang, skuad Garuda akan melanjutkan kiprah mereka dengan melawan timnas Australia dan timnas Bahrain. Duel kontra Australia akan berlangsung di Allianz Stadium, Sydney pada Kamis, 20 Maret 2025. Sedangkan pertarungan melawan Bahrain berlangsung 5 hari setelahnya atau pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan ini akan menjadi harapan bagi skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lagi-lagi mendapat kabar baik dari Australia, yang akan menjadi lawan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan kembali bertarung dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan ditantang Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Jelang 2 laga tersebut, berbagai persiapan terus dilakukan oleh PSSI agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Selain mengganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, PSSI pun menambah beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Terkini, Ula Romeni sudah dipastikan bisa bermain di laga kontra Australia usai proses naturalisasinya selesai. Setelah Ula Romeni, saat ini PSSI pun sedang mengurus 3 pemain keturunan baru, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiga pemain tersebut diharapkan sudah bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Australia. Di tengah masa persiapan itu, timnas Indonesia mendapat kabar gembira setelah kiper Australia, Joe Gauci mengalami cedera. Joe Gauci cedera saat membela klubnya, Barnsley menghadapi Rotherham United di New York Stadium dalam lanjutan League One 2024 hingga 2025. Dia mengalami cedera di bagian pinggul, sehingga diragukan bisa tampil di laga kontra timnas Indonesia melawan Cina pada Maret nanti. Berdasarkan laporan Birmingham Live, dia harus ditarik keluar pada menit ke-76 karena cedera ketika berusaha memotong umpan silang. Joe Gauci menambah daftar pemain Australia yang harus masuk ruang perawatan karena mengalami cedera sebelum menghadapi Indonesia. Sebelumnya, pemain Australia yang mengalami cedera adalah Kusini Yengi, Thomas Deng, Harry Sutar, Jordan Boss, Conor McAlvey, Nestori Irankunda, dan Alessandro Circati. Penuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia, salah satu kapten Liga Jepang ini bisa dipilih Patrick Kluivert buat mempertajam lini serang Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret mendatang,
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari jadwal FIFA, Jai Izz akan menghadapi Australia dan Bahrain pada matchday ke-7 serta ke-8 bulan depan. Timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke markas Australia yakni di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian 5 hari berselang, gantian tim merah putih yang akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang 2 laga tersebut, PSSI tengah serius mempersiapkan Timnas Indonesia, salah satunya dengan memberikan amunisi tambahan dari pemain keturunan. Setelah resmi menaturalisasi Ula Romeni, kabarnya PSSI akan menambah 3 pemain diaspora baru yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Hadirnya para pemain keturunan baru nanti diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia raih poin maksimal di kandang Australia dan saat bersua Bahrain. Selain 3 nama di atas, sejatinya masih ada beberapa opsi pemain keturunan di luar negeri yang bisa dilirik PSSI buat dibawa ke Timnas Indonesia. Salah satunya di posisi striker, di mana Patrick Kluivert harus mencari 1 goal-getter tambahan setelah Ragnar Oratmanguen absen, serta Rafael Struijk yang mulai menghilang di Liga Australia. Sebagai opsi, PSSI mungkin bisa melirik Riki Matsuda yang kini mentas di Liga Jepang buat dipanggil. Menurut data Transfermarkt, disebutkan bahwa pemain kelahiran Osaka tersebut punya rapor cukup apik di kompetisi Liga Jepang. Tercatat, dirinya telah torehkan 29 gol serta 21 assist dari 189 pertandingan di J2 League atau kasta kedua Liga Jepang. Selain itu, pemain yang bisa dipasangkan sebagai winger dan second striker ini juga mampu mencetak 6 gol serta memberikan 4 assist dari total 60 pertandingan di kasta teratas Liga Jepang. Meski lahir di Jepang dan lama berkarir di J-League, namun kapten tim dari Kataler Toyama tersebut diketahui punya darah keturunan Indonesia. Menurut penuturan Riki Matsuda, dirinya serta sang saudara kembar, Riku Matsuda punya darah Indonesia dari ayahnya yang asli Jawa, sedangkan sang ibu orang Jepang. Dengan kepastian tersebut, Riki Matsuda pun dipastikan lolos syarat FIFA buat dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia. Pasalnya menurut aturan yang ada, pemain keturunan yang dinaturalisasi maksimal harus punya garis keturunan 3 generasi, artinya hingga kakek atau nenek. Sedangkan Riki Matsuda punya garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah alias generasi kedua. Dalam salah satu wawancaranya, Riki Matsuda pun tak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia jika ada kesempatan. Kalau level negara saya belum pernah di Indonesia. Kalau soal keinginan bela Timnas Indonesia, pasti ada. Pertama, kita berarti harus ke sana terlebih dahulu, ya, ucap Riki dalam wawancara di channel YouTube J-League. Lantas dengan jam terbang di Jepang dan garis keturunan Indonesia miliknya, akankah Riki Matsuda bisa mencuri perhatian Patrick Kluivert dan dipanggil ke skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menarik dinantikan.